kalian hari ini gimana? Baik, Pak. Baik. Baik ya? Ya, Ada yang sakit? sedikit. Oh sedikit. Kenapa? Kebanyakan tugas, Pak. Oh banyak tugas. Ya biasa lah kan. Sebagai apa? Peserta didik gitu kan. Oke, sebelumnya Bapak mau absen dulu siapa yang hadir. Ini ya absen. Nama Dewi Aulia. Hadir Pak. Iya. Misbah, Hadir Pak. Habib, Iya, Pak. Bulan. Kok sampai 3 ya Dep? Tadi semua ya hari ini ya. Iya. Oke. Baik, kita langsung saja ya, biar nggak membuang waktu jam pelajaran kita. Nah, hari ini Bapak mau kita melanjutkan materi kita yang kemarin tentang elastisitas. Nah, tentang elastisitas. Di sini ada beberapa komponen yang Bapak mau ajarkan pada hari ini. Elastisitas. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Pastilah kita mulai dari pengertian kan dari elastisitas. Dari kalian apa sih yang terngiang-ngiang gitu? Elastisitas itu apa gitu? Mungkin dari Bulan apa? Elastisitas tuh karet kayaknya Pak. Karet ya. Ada lagi? Fleksibel, Pak. Atau kayak lentur gitu. Ya, bentuk fleksibel. Ada lagi? Yang gampang buat. Gampang belah. Bendanya itu gampang belah gitu kan? Iya. Ya, betul sih. Itu semua kayak apa? Gampang belah. Contohnya tadi yang disampaikan Bulan ada karet dan apa tadi? Fleksibel. Fleksibel gitu kan. Nah di sini elastis itu artinya kemampuan dari benda untuk kembali ke bentuk asalnya setelah gaya yang diberikan itu dihilangkan. Akan tetapi gaya yang diberikan itu tidak melampaui dari batas elastisitasnya. Gitu. Kan tadi kan untuk kembali ke bentuk asalnya, berarti kembalinya itu persis sama bentuknya. Misalnya karet gitu kan, gak ada panjangnya yang berubah, gak ada perubahan lah gitu. Kalau gaya tarik atau gaya tekan yang kita kasih kepada benda tersebut dihilangkan. Nah, dari benda elastis itu kebalikan dari benda elastis itu apa? Namanya ada yang tahu? Kebalikannya benda plastis. Ya, benda plastis. Artinya benda yang enggak melar lah tadi bahasanya gitu. Contohnya apa? Kertas, plastik, itu kan? Kalau dia ditarik itu kan nggak mungkin kan dia kembali ke bentuk asalnya. Misalnya kertas, kalau kita tarik buat gitu bentuknya akan sobek gitu kan? Dan itu benda plastis. Nah, Bapak mau nanya lagi, apakah benda yang elastis yang kalian tadi bilang atau lentur itu selamanya menjadi benda yang elastis gitu? Misalnya, apa ya? Yang bilang ya, nggak punya cas nih ya? Ini yang punya cas kan? Agak sedikit lentur ini. Nah, kalau kita tarik dengan gaya yang kuat, dengan gaya yang kuat ini, apakah apa yang terjadi pada kabel elastis ini? Itu
Putus kan? Iya. Apakah dia mungkin kembali ke bentuk asalnya? Tidak. Ya tidak. Tapi kalau dilihat ya kembali sih. Tidak. Iya. Tapi tetap tidak jawabannya. Gitu. Jadi artinya tidak selamanya benda yang elastis itu kembali ke bentuk aslinya jika dikenai gaya yang kuat. Sudah paham tentang konsep dari benda elastis itu? Intinya benda yang kembali ke bentuk asalnya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, selanjutnya kita kembali ke komponen atau besaran-besaran yang berhubungan dengan elastisitas. Elastisitas. Oke. Itu ada namanya, yang pertama itu ada tegangan, kemudian ada tegangan, yang ketiga itu ada modulus. Gimana tulisannya modulus? Ya. Ini adalah 3 komponen penting di dalam elastisitas. Nah, misalnya ada sebuah apa ya, tugas atau benda elastis yang ditarik. Nah, ditarik sebesar F. Nah, ya, kita hubungkan dengan besaran-besaran yang berhubungan dengan elastis. Yang pertama tegangan. Nah, tegangan, ada yang tahu tegang kan agak gimana gitu maksudnya? Apa sih tegang itu gitu? Kalau tegang gimana? Tegangan. Gimana? Bendanya gimana kalau tegang tuh? Komponen atau strukturnya gimana dari tugasnya? Misalnya kita tinjau dari tugas apa itu, tidak tahu. Nah, tegang itu kayak reaksi apa benda atau tugas saat kita tarik kan bereaksikan tegangnya, maka tugas itu kan tegang kan bahasanya, itu adalah reaksi bahasanya. Tegangan itu kayak reaksi atau pengaruh dari pegas saat kita kenai gaya, baik itu ditarik atau ditekan gitu. Paham nggak reaksinya gitu? Kalau kita misalnya Habib gitu didekatin cewek gitu, terus dipegang-pegang itu kan apa reaksinya itu tegang kan maksudnya gitu. Seperti itulah ya. Oke kan? Nah, yang misalnya Pak. Terus ada tegangan. Nah, tegangan itu apa? Tegang kan? Nah, kan tadi kan saat dikenai gaya kan benda itu kan tegang. Nah, adanya perubahan dari panjang tugas ini kan tugas akan mengalami tegang. Ada yang bolong-bolong gitu. Jadi kayak perubahan panjangnya lah gitu, dari misalnya panjang awalnya L0 gitu, kemudian mengalami perubahan panjang sebesar L. Nah, itu namanya tegangan. Ada yang mau ditanyakan tentang tegangan? Paham ya? Dan tahu bedanya apa gitu ya. Oke, selanjutnya itu ada modulus Young. Nah, apa sih? Pernah dengar nggak modulus Young? Belum, Pak. Itu bahasa kerennya di dalam materi elastisitas. Nah, kalau bahasa kita atau bahasa umumnya itu kayak apa ya? Jenis bahannya gitu, atau kemampuan benda untuk memegang
jenis bahannya, apakah kuat atau tidak. Jadi modulus yang itu seperti tetapan yang dimiliki oleh setiap benda gitu, misalnya baja, apa ya lagi ya, besi dan aluminium, gelas gitu, kaca itu memiliki komponen yang berbeda kan, kayak memiliki nilai kekakuan, nilai elastisitas yang berbeda-beda gitu kan. Misalnya antara baja, tahu kan baja itu sama apa ya biasanya kawat. Nah, antara baja sama kawat itu kan memiliki elastisitas yang beda kan, antara baja sama kawat. Nah, menurut kalian antara kawat sama baja itu yang mana yang mudah dibengkokkan atau dilenturin gitu? Baja untuk cuci sabun, cuci pipi. Ya, bisa juga itu baja. Kan baja yang dicuci itu kan dibulat-bulatkan kan, kayak kan seperti itu. Oke, memiliki nilai kekakuan yang nilai kekakuan atau nilai kekuatan dari benda tersebut. Nah, misalnya kayak dalam pengaplikasian industri yang paling umum itu konstruksi jalanan gitu kan. Nah, kalau kita pas jalan itu kan kayak misalnya di jembatan gitu kan, kayak ada reaksi antara motor atau mobil sama jalan gitu kan. Bagaimana kalau nggak ada nilai atau modulus Young dari setiap bahan gitu? Pasti jalanan yang kita lewati itu otomatis akan retak gitu kan. Nah, itulah fungsi dari modulus Young atau nilai kekuatan dari bahan tersebut agar konstruksi jalan yang dibuat oleh siapa ya yang buat jalan itu? Arsitek Pak? Iya. Ya, arsitek Pak ya. Bukan, itu kan jalan atau arsitek jalan gitu ya. Nah, dia pasti melihat dari kekuatan dari bendanya tersebut gitu, kemampuan dari benda atau kekakuannya. Oke. Selanjutnya kita, nah yang paling sangat terkenal atau sangat sering diselesaikan dalam materi elastisitas itu adalah hukum Hooke. Hukum Hooke. Ini ya sini ya. Hukum Hooke. Pernah dengar hukum Hooke atau pernah baca? Pernah dengar? Pernah baca? Ada yang pernah baca? Atau pernah lupa? Hukum Hooke. Siapa penemunya? Robert Hooke. Nah, misalnya di sini Bapak gambar ada sebuah gas yang ditarik, misalnya ditarik ke kanan ya. Nah, ditarik dan gas ini mengalami persimpangan atau perubahan panjangnya dari panjang awal. Nah, apa inti dari hukum Hooke? Ada yang kemarin yang baca tadi Misbah baca apa? Ada yang mengetahui Inti dari hukum. tahu nggak? Silahkan dibaca ulang yang kita baca. Apa menurut Robert Hooke? Menurut Hooke itu jika daya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan daya tariknya. Jika benda ditarik Diberikan pada sebuah pegas yang tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegasnya itu berbanding lurus atau sebanding dengan
Nah, lebih pahamnya kita ilustrasikan lah ya dari presentasi dari maksud dari hukum pokok yang dibacakan teman kalian tadi itu. Nah, misalnya jika atau apabila pegas yang ditarik sebesar R, maka dari pegas ini akan bekerja gaya pemuli, tetapi gaya yang tariknya ini tidak melampaui batas dari pegasnya. Kenapa? Agar pegas ini tidak putus maksudnya. Itu pegas akan bekerja gaya pemuli, di mana itu akan sebanding dengan pertambahan panjangnya atau simpangannya. Izin Pak, WC. Oh, baik, silakan. Jadi maksud hukum Hooke itu bunyinya lagi. Maksud dari representasi tadi yang dibacakan teman kalian itu bahwa gaya pemuli yang bekerja pada pegas, di mana dia itu berlawanan terhadap persimpangan atau tambahan panjangnya. Nah, itu sebabnya dari yang di buku kalian itu kenapa gaya persamaan hukum Hooke itu minus gitu. Minus ini dia menandakan arah dari gaya pemulihnya, yang berlawanan dengan arah simpangannya atau arah gerak dari bendanya dan pegasnya gitu. Kan misalnya ini kan pegas, dan pegas ini ditarik ke mana nih? Ke kanan sebesar gaya F, maka pegas ini akan bekerja gaya pemulih. Nah, gaya pemulih ini hasil kerja dari pegasnya gitu untuk melawan dari arah simpangannya atau arah gerak dari gaya yang diberikan gitu. Nah, tujuan dari gaya pemulih ini setelah gaya tarik ini dilepas, kan otomatis kan pegas akan kembali ke bentuk asalnya gitu kan, kembali ke bentuk titik setimbangnya. Nah, itu tujuan dari gaya pemulihnya, agar setelah gaya ini dihilangkan maka pegas itu akan kembali ke posisi awalnya. Jadi dari sini dan persamaan ini bahwa gaya pemulih itu sebanding dengan tambahan panjangnya, tetapi dia berlawanan arah dengan simpangannya, simpangan pertambahan panjangnya lah gitu ya, dari titik awalnya. Kemudian K di sini itu konstanta atau tingkat kekakuan dari pegasnya. Jadi kalau semakin besar K-nya, maka pegas akan semakin sulit untuk ditarik karena semakin kaku gitu pegasnya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak? Ya Pak? Tidak ada. Oke. Di sini Bapak mau kasih suatu pekerjaan, tugas lah ya. Bukan pekerjaan, tugas itu. Kita membuktikan dari hukum Hooke, apakah variabel ini betul gitu, antara gaya pemulih itu sebanding dengan persimpangannya, gaya pemulih sebanding dengan K-nya gitu. Oke.
sebentar Bapak kirim karena apa ya? Kalau kita nggak bermasalah di sini Bapak kirim saja lewat WA ya. Kita pakai yang lebih mudahnya karena lab juga tutup kan, bukan tutup sih, nggak ada bukan lab, nggak ada laporannya karena laporannya nggak masuk hari ini. Kuncinya di dia. Kita pakai ini aja ya. Bawa HP semua atau bawa laptop? Bawa. Nah di sini kita pakai pad simulation. Nah sebentar Bapak gambar apa? Buat LKM-nya dulu di papan tulis. Apa-apa yang kita tinjau atau buktikan. Yang pertama itu kita akan mencari tahu hubungan dari pertambahan panjang dengan gaya yang diberikan kepada tugasnya. Nah, sini ada tabel pasti gaya lahir. Kemudian dari konstantanya, perubahan panjangnya. Karena kita mau mencari nilai delta x-nya terhadap gaya, tapi gaya ya, nilai gaya yang kita ubah. Dan nilai konstantanya itu kita tetapkan, misalnya kita tetap 100. Nah, kemudian ini boleh dihapuskan? Boleh. Hubungan delta x, berarti ini hubungan delta x dengan konstanta. Dari konstantanya kita tengok ini. Satu, karena hubungan dengan konstanta, tapi gayanya yang kita tetapkan, misalkan 15, tapi konstantanya yang kita ubah. 100, 200, 300. Nah tadi persamaan hukum Hooke apa tadi? Persamaan hukum Hooke M sama dengan minus K Delta X. delta X. Nah kita akan membuktikan persamaan ini apakah hubungannya seperti ini gitu melalui percobaan pad simulation yang kita lakukan. Dan dibukakah? Sudah? Sudah? Sudah. Pak. Ya. Oke, yang pertama kita yang ini. Berapa hasilnya? Sebentar, Pak. 10, 10, Pak. Ini hasil berapa? 0,1 meter. Ini 0,2. Oke, hasil pad simulasinya kan? Ya. Ya, di sini 0,3. 0,3. Nah, dari sini
artinya F sebanding dengan dengan delta X. delta X. Sesuai? Sesuai. Selanjutnya yang ini. Nah, apa? Di situnya nol koma 149 meter. 149 49 meter. Yang kedua 0,075 meter. Yang ketiga 0,050 meter. 0,050 meter. Nah, dari hasil ini semakin besar konstantanya, maka pertambahan panjangnya Semakin kecil. semakin kecil. Nah, artinya pertambahan panjang itu apa? Berbanding terbalik dengan konstanta pegas. Kan semakin kaku pegas, berarti semakin susah kan kita nangannya. Jadi sesuai dengan hukum apa? Sesuai dengan hukum persamaan hukum Hooke-nya gitu. Ada yang mau ditanyakan tentang hukum Hooke atau elastisitasnya? Tidak ada. Tidak ada yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini tentang elastisitas itu apa tadi? Apa tegangan itu apa? Tegangan apa tadi? Keseluruhannya. Kan? Elastisitas itu kan terbagi menjadi 3. Ada yang namanya tegangan, ada tegangan sama modulusnya. Terus rumus dari elastisitas itu kan ditumbuhkan. Hukum itu rumusnya itu negatif K delta X. Di situ hubungan antara gaya sama perubahan panjangnya itu sebanding. Sedangkan perubahan panjang itu berbanding terbalik dengan konstantanya. Oke, percobaan untuk temannya yang telah menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi kita tentang rangkaian pegas ya. Iya, Pak. Untuk minggu depan ada rangkaian bisa, rangkaian paralel, sama rangkaian seri dan penerapannya pada hukum Hooke. Nah, tadi Bapak udah bilang kan tadi hukum Hooke itu sangat digunakan di dalam konsep elastisitas seperti itu. Oke, mungkin karena jam pembelajaran kita sudah habis ya, mungkin Bapak cukupi sampai di sini. Silakan satu orang pimpin doa sebelum kita balik. Baik teman-teman, sebelum mengajar kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa. Doa selesai. Oke, Bapak cukupi. Jangan lupa pelajari rangkaian pegas untuk kita bahas minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.